Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah kita masuk ke bab yang ke-20, Al-Babul Ishrun. Baik. Baca Mas Monto. Bismillah. Al-Babul Ishruna fi talabi ahli al-jannati laha min rabbihim wa talabiha lahum wa syafa'atiha fihim ila rabbiha Azza wa Jalla. Qala ta'ala hikayatan an ulil albabi min ibadihi qawlihim Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Lanjut. Wal ma'na wa atina ma wa'adtana ala al sunnati rusulika min dukhulil jannati. Wa qalat ta'ifatun ma'nahu wa atina ma wa'adtana 'alal imani birusulika wa laysa yashulu hatful ismi wal harfi ma'an illa an yuqaddara 'ala tasdiqi rusulika wa ta'ati rusulika wa hina idin fayattakafa at-taqdirani wa yatarajjahal awwalu bi annahu qad taqaddama qauluhum rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna wa hadha sarihun fil imani bir rasuli wal mursili summa tusilu ilaihi summa tawassalu ilaihi bi imanihim an yu'tiyahum ma wa'adahum ala al-suni rusulihi fa innahum innama sami'u wa'dahu lahum bidzalika minar rusuli wa dzalika aidan yatadammanu tasdiqa bihim wa annahum ballaghuhum wa'dahu fasaddaqu bihi wa sa'aluhu an yu'tiyahum iyyahu wa hadha huwa alladhi dzakarahu as-salafu wal khalafu fil ayati. Baik. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, al-babul ishrun, bab yang ke-20. Fi talabi ahlil jannati laha min rabbihim wa talabiha lahum wa syafa'atiha fihim ila rabbiha azza wa jalla. Bab yang ke-20 ini berkaitan tentang tuntutan penghuni surga terhadap mereka agar segera dimasukkan ke dalam surga. Begitupun tuntutan surga kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan penghuninya, dan syafaat surga terhadap para penghuninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini akan digambarkan bagaimana penghuni surga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga
Begitupun surga meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan penghuninya, serta syafaat surga untuk para penghuninya. Qala ta'ala hikayatan an ulil albabi min ibadihi qawlihim Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ucapan orang-orang berakal dari kalangan hambanya tatkala mereka mengatakan Rabbana, Rabb kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada iman. Perhatikan kata munadiyan yunadi lil iman. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz yunadi? Padahal cukup bisa kita katakan sami'na munadiyan lil iman tanpa lafaz yunadi. Tapi di sini Allah sertakan ada faedah lugawiyah di sini yang diinginkan yaitu takzim, pengagungan kepada munadi, pengagungan kepada penyeru tersebut. Ya. Jadi penyebutan fiil di sini menunjukkan seruan kepada iman itu adalah merupakan seruan yang agung, dakwah yang agung. Ya, makanya Allah katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada iman? Gak ada. Jadi munadi di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyeru kepada perkara yang agung. Makanya dibawakan lafaz yunadi setelahnya dengan menggunakan fi'il mudhari'. Kemudian an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya, an aminu bi rabbikum fa amanna. An di sini kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan an tafsiriyah, ya, yang menafsirkan apa seruan itu. Seruan tersebut adalah an aminu bi rabbikum, agar mereka beriman atau agar kalian beriman dengan Rabb kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian, yang mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kalian. Ya, fa amanna maka kami pun beriman. Fa di sini dalam bahasa Arab itu fa'atab yang bermakna tertib mat ta'kid. Artinya mereka langsung menyambut seruan tersebut, langsung menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada jeda waktu setelah mendengar seruan tersebut. Makanya lafaznya fa'amanna, maka kami langsung beriman tanpa ada jeda waktu. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya, dan ampunilah keburukan-keburukan kami, serta wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Ya, setelah mereka di sini menyebutkan amal soleh mereka berupa bersegera yang menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada iman, mereka bertawassul dengan hal tersebut, lantas berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Makanya dalam ayat ini ada dalil bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh. Ya, kalau kita punya amal soleh yang kita andalkan, gak apa-apa kita sebut-sebut di dalam doa kita sebagai bentuk tawassul. Sebagaimana di sini, ya, ahli surga bertawassul dengan keimanan mereka, dengan cepatnya mereka, bersegeranya mereka menjawab seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada iman. Ya, akhirnya mereka berdoa meminta kepada Allah 3 hal di sini. Pertama, faghfir lana dzunubana, ghufranuz dzunub, meminta agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kedua, takfirus sayyi'at wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan-keburukan mereka. Ya, kezaliman mereka Allah ampuni. Kemudian yang ketiga, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik di atas iman. Makanya adalah kita senantiasa berdoa dengan 3 doa ini. Teman-teman sekalian, jamaah sekalian, jangan pernah lupakan 3 doa ini. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, kelalaian kita, juga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman kita, ya, keburukan kita, juga kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman bersama Amin. Orang-orang soleh. Amin. Ya, ini adalah doa yang paling agung kata Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Di sini syahidnya. Rabbana wa atina. Doa yang selanjutnya, Rabb kami wa atina,
berikan kepada kami ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui rusulmu, wala tuhzina yaumal qiyamah, jangan engkau menghinakan kami kelak pada hari kiamat, jangan engkau bongkar aib kami di hadapan banyak orang kelak pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi atau mengingkari janji-janjimu. Wal makna, ya, kata Ibnu Qayyim, makna dari ayat ini, ayat yang terakhir, wa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, ini maknanya adalah wa atina ma wa'adtana ala alsunati rusulik, ya, berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami melalui lisan rasulmu, melalui lisan rasul-rasulmu. Jadi ma wa'adtana ala rusulik itu takdirnya ala alsunati rusulik, melalui lisan-lisan para rasulmu. Apa itu? Min duhulil jannati, berupa masuk ke dalam surga, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul, orang-orang yang beriman akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu yang diminta, ya, oleh orang-orang beriman di sini. Jadi mereka meminta kepada Allah apa yang Allah telah janjikan bagi mereka atas keimanan mereka, supaya dimasukkan ke dalam surga. Wa qala ta'ifatun, ya, sebagian kelompok mengatakan maknahu, maknanya adalah wa atina ma wa'adtana 'alal imani bi rusulik, berikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami atas keimanan kami terhadap rasul-rasulmu. Ya, beriman kepada rasul, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Ya, jadi karena kami mengimani rasulmu, maka berikan apa yang telah engkau janjikan kepada kami berupa surga. Nah, ini makna yang kedua. Tapi di sini ditolak oleh Ibnu Qayyim atau dikritik. Beliau mengatakan walaysa yashulu hazful ismi wal harfi ma'an. Tidak mudah untuk membuang isim dan huruf secara bersamaan. Isim di sini maksudnya iman, huruf di sini lafaz bi, huruf jar ba. Jadi di sini kan ma wa'adtana ala rusulik, isimnya alal iman bi rusulik, itu dibuang, isim dan huruf secara bersamaan dibuang, itu tidak mudah, kata beliau. Illa an yuqaddara ala tasdiqi rusulik wa ta'ati rusulik, kecuali kalau ditakdirkan dengan tasdik rusulik, ya, ma wa'adtana ala tasdik rusulik, apa yang kau janjikan kepada kami karena membenarkan rasulmu, membenarkan seruan rasul-rasulmu, wa ta'ati rasulik, dan kami mentaati setiap perintah rasul-rasulmu. Nah, ini wahina idzin fayatakafa'a at-takdiran, maka pada saat itu bersesuaian dua takdir ini, ya. Wa yatarajjah al-awwalu bi annahu qad taqaddama qawluhum, tapi yang rajih adalah makna yang pertama kata beliau, yaitu wa atina ma wa'adtana ala al-sunnati rusulik. Ini yang lebih rajih menurut beliau. Kenapa? Karena telah berlalu ucapan ahli surga, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, Rabb kami telah kami dengar seorang yang menyeru kepada iman, an aminu bi rabbikum fa amanna, agar kalian beriman dengan Rabb kalian, maka kami pun beriman dengan segera. Jadi ayat ini justru menegaskan, ya, bahwasanya mereka itu sharihun fil iman, betul-betul tegas, betul-betul jelas beriman dengan Rasul dan Mursil, beriman dengan Rasul dan yang mengutusnya, maksudnya beriman dengan Allah dan juga ke Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengatakan amanna, kami beriman dengan seruan Rasul tersebut, kami beriman juga dengan yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikandung oleh ayat ini, ya. Kemudian tsumma tawassalu ilaihi bi imanihim, selanjutnya mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman mereka, dengan amal soleh mereka. Ya, tadi kita jelaskan bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Di sini mereka bertawassul dengan iman mereka dan berdoa an yu'tiyahum ma wa'adahum ala al-sunni rusulihi. Ya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah janjikan melalui lisan rasulnya setelah mereka bertawassul dengan iman. Fa innahum innama sami'u wa'dahu lahum bidzalika minar rusul, karena sesungguhnya mereka mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berupa surga melalui para rasul. Wa zalika aidan, dan yang demikian itu juga yatadammanu tasdiqa bihim, mengandung pembenaran terhadap para rasul. Kalau kita beriman dengan apa
apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan para rasul, maka itu juga mengandung iman kita kepada para rasul itu sendiri. Artinya kita membenarkan para rasul itu sendiri. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ballaguhum wa'dahu fasaddaqu bihi. Dan sesungguhnya para rasul itu telah menyampaikan kepada mereka janji-janji Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka membenarkan janji-janji tersebut. Wa sa'aluhu, dan mereka meminta kepada Allah an yu'tiyahum iyyah, agar diberikan janji-janjinya, ya, agar Allah memberikan janji-janjinya kepada mereka, yaitu berupa masuk surga. Wa hadza huwa allazi dzakarahu as-salafu wal khalafu fil ayah. Inilah makna yang disebutkan oleh para salaf dan khalaf tentang ayat ini. Wakila, dan dikatakan juga makna dari ayat ini adalah wa'tina ma wa'adtana minan nasri wal zafar ala al-sunnatir rasul. Berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami berupa kemenangan dari musuh-musuh kami melalui lisan para rasulmu. Wal awwalu am wa akmal. Makna yang pertama lebih umum dan lebih sempurna. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, ya, perbedaan makna semacam ini bisa diterima, ya. Artinya ayat ini bisa dibawa ke semua makna tersebut karena tidak bertentangan sama sekali. Kita bisa gabung, ya, makna-makna tersebut secara utuh, ya. Artinya di situ mereka penduduk surga itu meminta kepada Allah surga melalui lisan yang telah Allah janjikan melalui lisan para rasul, juga meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan karena itu merupakan janji Allah melalui lisan para rasul, ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini wa ta'ammal, maka perhatikanlah, ya, kaifa tadammana imanuhum bihi, ya, al-imana bi amrihi wa nahyihi wa rusulihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Bagaimana, ya, iman-iman mereka penduduk surga itu mengandung iman, ya, keyakinan kepada perintah Allah, larangan Allah, rasul-rasul Allah, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, juga beriman dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, perbuatan-perbuatan Allah, wa sidqi wa'dihi, ya, kebenaran janji-janji Allah, wal haub min wa'idihi, dan takut dari ancaman-ancaman Allah, wastijabatihim li amrihi, dan mereka langsung menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pamajmu'u dzalika saru mu'minin bi rabbihim. Dengan semua itu mereka menjadi orang-orang beriman dengan Rabb mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika sahalahum at-tawassulu ila su'ali ma wa'adahum bihi wan najat min adzabihi. Nah, dengan hal tersebut maka benarlah tawasul mereka dengan meminta kepada Allah apa yang Allah janjikan terhadap mereka berupa keselamatan dari azab neraka. Jadi intinya di sini dalam ayat ini Allah menegaskan atau menceritakan bahwasanya penduduk surga itu akan meminta kepada Allah apa yang Allah janjikan kepada mereka berupa surga, ya. Dan ini sangat dianjurkan, ya. Kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah surga, meminta kepada Allah surga. Nanti kita bacakan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ya, misalnya di antaranya di halaman 182, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka atasnya. Ya, makanya Allah juga katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajibakum. Ya, Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, sombong, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Wal iyadu billah. Jadi kita dituntut untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Nu'aim, ya, qala haddatsana Yunus huwa ibnu Abi Ishaq, qala haddatsana Buraid ibni Abi Maryam, qala an Anas ibni Malik, dia berkata dari Anas ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yas'alullah al-jannata thalasan. Ya,
tidak ada seorang muslim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga salasan 3 kali illa qalat al-jannatu, kecuali surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man istajara billahi minan nari salasan, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, qalat an-naru Allahumma ajirhu minan nar, ya neraka berkata, ya Allah lindungilah dia dari neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita sebagai seorang muslim senantiasa meminta kepada Allah surga dan meminta kepada Allah agar dilindungi dari neraka. Ya, artinya di situ harus ada rasa harap dalam hati kita terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, dan harus ada rasa takut dalam hati kita terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti sebagian kelompok ya yang mereka tidak memiliki rasa harap dan tidak memiliki rasa takut. Yang ada dalam hati mereka adalah rasa cinta saja, ya cinta yang luar biasa kepada Allah hingga ingin menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengar ya sholawat yang mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, saya tidak layak untuk tinggal di surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya juga tidak kuat kalau ditaruh di neraka jahanam. Nah, ini tidak punya rasa harap kepada surga, tidak punya rasa takut kepada neraka, yang mendorongnya adalah kecintaan ingin menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tepat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Fatawa Al-Hamawiyah menukilkan, ya, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, man ya'budullah ala khaufin, atau man ya'budullah bil khaufi faqat, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, fahuwa haruri, maka dia adalah khawarij. Maka dia adalah khawarij, karena orang khawarij itu hanya melihat kepada ayat-ayat ancaman, ya, tapi mereka tidak melihat kepada ayat-ayat yang mengandung janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yaqbalu taubata an ibadihi, Allah menerima taubat hambanya. Mereka tidak lihat ayat-ayat tersebut, yang dilihat adalah ayat-ayat ancaman, hingga beribadah kepada Allah dengan rasa takut. Rasa takut, makanya gampang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian juga waman ya'budullaha birraja faqad fahuwa murji'i, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dengan rasa harap saja, maka dia murji'ah. Ya. Artinya orang-orang ini hanya melihat kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak melirik kepada ayat-ayat ancaman. Mereka melihat kepada innallaha ghafurur rahim, yaqbalu taubata an ibadihi, tidak melihat kepada innallaha syadidul iqab, Allah Maha keras azabnya, tidak dilihat oleh orang-orang ini. Hingga kalau melakukan maksiat mereka mengatakan itu tidak berpengaruh kepada iman. Iman mereka pelaku maksiat itu seperti imannya Abu Bakar, imannya sahabat-sahabat Nabi, waliyadzubillah. Ini tidak tepat, ya. Kemudian waman ya'budullaha bil mahabbati faqad fahuwa zindiq, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, maka adalah zindiq. Nah, ini zindiq, karena mereka didorong rasa cinta ingin menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tepat. Ahlus sunnah itu kata para salaf, man ya'budullaha bil mahabbati wal khaufi war raja, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, itu senantiasa ada dalam diri mereka ketika beribadah kepada Allah, maka inilah ahlus sunnah. Ya, yang mendorong mereka beribadah kepada Allah adalah kecintaan mereka. Dan juga dalam ibadah mereka selalu ada rasa takut, rasa harap. Makanya para ulama mengatakan al-khauf war raja itu seperti sepasang sayap burung. Apabila salah satu tidak ada, maka la yastaqima, burung tidak akan bisa terbang. Dan kepalanya itu adalah cinta. Artinya kalau nggak ada cinta, nggak ada ruh ibadahnya, ya. Makanya banyak di antara kita menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas, kebiasaan, bukan didorong karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ibadahnya tidak memiliki ruh. Jadi harus didorong dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga misalnya di sini hadis yang lain dari Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma sa'alallah 'abdun al-jannata fi yawmin 7 marratin ila qalat al-jannatu ya Rabb inna 'abdaka fulana sa'alani fa'adkhilnihi. Tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga 7 kali dalam sehari, kecuali surga akan berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya hambamu fulan memintaku, maka masukkanlah dia ke dalamku, maksudnya ke dalam surga. Ya, ini dalil-dalil tentang bahwasanya penduduk surga itu akan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga surga pun akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dipertemukan dengan penghuninya. Ya, misalnya di halaman 188 ya, dari hadis Al-Lais an Muawiyah ibni Salih an Abdul Malik an Abi Bashir, dia mengatakan sini, ma min yaumin, tidak ada suatu hari pun, illa wal jannatu wan naru tas'alani, kecuali surga dan neraka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqulul jannatu berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, qad tabat thimari, ya buah-buahku telah matang, wa taradat anhari, ya sungai-sungaiku telah meluap, washtaqtu ila awliyai, dan aku rindu kepada wali-waliku, fa'ajjil ilayya bi ahli, maka segerakan aku bertemu dengan penghuniku. Nah, ini surga meminta kepada Allah untuk segera dipertemukan dengan penghuninya. Ya. Begitupun neraka sama. Ya. Kemudian juga surga itu akan memberikan syafaat ya, untuk penghuninya. Ya. Misalnya dalam hadis halaman 185 disebutkan di sini, walaupun hadisnya dhaif tapi disebutkan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru mas'alatallahi aljannata, perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, wasta'idzu bihi minan nar, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Fa innahuma syafi'atani, karena sesungguhnya keduanya itu syafi'atani, pemberi syafaat. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, idza aksara min mas'alatillahi aljannata, apabila dia memperbanyak meminta kepada Allah surga, qalat aljannatu, jannah berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, abduka hada, hambamu ini, allazi sa'alnika, yang memintaku kepadamu, fa askinhu iyaya, maka masukkan dia ke dalamku, ya, biarkan dia tinggal di dalamku. Wa taqulun nar, sedangkan neraka berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, abduka hadza, hambamu ini, allazi ista'adza bika, yang berlindung kepadamu dariku, fa'idhu, maka lindungilah dia dariku, kata neraka. Jadi neraka, surga memberikan syafaat ya untuk penduduknya, untuk penghuninya. Ini tentang bab yang ke-20 ya, bahwasanya penduduk surga meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, surga pun meminta untuk dipertemukan segera dengan penghuninya serta memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian al-babul hadi wal ishrun, bab yang ke-21, fi asma'il jannati wa ma'aniha wa istiqaqiha, tentang nama-nama surga, makna-makna dan istiqaqnya, pengambilan nama tersebut ya. Di sini nanti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala akan membawakan sekitar 12 nama surga kalau nggak salah. Ya, di sini beliau mengatakan walaha iddatu asma'in bi'tibari sifatiha. Surga itu memiliki beberapa nama jika ditinjau dari sifatnya. Wa musammaha wahidun bi'tibari dzat. Sedangkan jika ditinjau dari zatnya, maka surga itu hanya ada satu. Surga itu hanya ada satu, namun namanya banyak karena ditinjau dari sifatnya. Fahiya mutaradifatun min hadzal wajh. Jadi nama-nama itu mutaradifah jika ditinjau dari zatnya dan menjadi berbeda jika ditinjau dari sifat. Jika ditinjau dari sifat. Wa hakaza asma'ur rabbi ta'ala wa asma'u kitabih. Begitupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ditinjau dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang diberi nama itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mutaradifah. Tapi jika ditinjau dari sifat-sifatnya, maka maknanya berbeda-beda.
Jadi Allah memiliki nama yang tidak terbatas. Begitupun kitabnya, nama-nama kitabnya. Ya, jika ditunjuk dari zat maka hanya ada satu, tapi namanya banyak. Ya, diantaranya Al-Quran, Al-Kitab, ya, dan nama-nama yang lain dari Al-Quran itu banyak. Wa asma' rusulihi, wa asma' yaumil akhir, wa asma'in nar, itu semuanya sama. Ditinjau dari sifat, nama-nama banyak, tapi ditinjau dari zat maka zatnya hanya satu. Al-ismul awal, nama yang pertama di antara nama-nama surga itu adalah Al-Jannatu, Al-Jannah. Ya, Al-Jannah. Wa huwa al-ismul 'am al-mutanawil li tilkad dar. Ini nama yang paling umum ya untuk tempat tersebut. Ya, wa mashtamalat alaihi min anwa'in na'im wal lazzah wal bahjah was surur wa qurratil a'yun. Ya, serta apa yang dikandung tempat itu berupa kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, penyejuk pandangan dan yang lainnya. Semua dinamakan dengan jannah. Wa aslu istiqaqi hadhihi al-lafzah min as-sitri wat taghtiyah. Ya, asal pengambilan lafaz ini jannah itu kalau maddatul jim wan nun itu memang asalnya adalah as-sitru wat taghtiyah, tertutup, ya, sesuatu yang tertutup. Makanya janin dinamakan dengan janin karena tertutup di dalam perut, tidak kelihatan. Ya, jin dinamakan dengan jin karena tertutupi dari pandangan manusia, kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Kemudian junnah itu apa? Tameng. Ya, dinamakan dengan junnah karena melindungi ya orang dari anak panah dan semacamnya. Nah, jadi intinya karena surga itu tidak terlihat maka dinamakan dengan jannah, sebagaimana kata Nabi SAW dalam surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Terdapat apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Ini yang pertama, nama surga Al-Jannah. Kemudian nama yang kedua di situ Darussalam. Ya, Darussalam. Wa qad sammahu Allah Ta'ala bihadzal ismi fi qawlihi. Allah menamakan surga dengan nama ini Darussalam sebagaimana dalam firman-Nya, lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka adalah darussalam inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ya. Dan juga wallahu yad'u ila darissalam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada darussalam, maksudnya kepada surga. Ya, fa innaha darussalamati. Ya, karena sesungguhnya surga itu adalah dar, kampung keselamatan. Ya, tempat yang penuh dengan keselamatan dari segala ujian, cobaan, hal yang menyakitkan. Gak ada. Yang ada di surga itu adalah kenikmatan. Ya, dan assalam itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, maka juga dikatakan Darullah. Ya, nama Darullah. Ya, kampungnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya surga itu dinisbatkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ziman, sebagai pengagungan kepada surga itu. Kemudian juga di antara namanya adalah yang ketiga Darul Khuldi, ya, kampung kekal, ya, negeri yang kekal. Kenapa? Li'anna ahlaha la yaz'anuna anha abadan. Karena penghuninya tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut. Mereka senantiasa berada di dalam surga, tidak akan pernah keluar dari surga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ata'an ghairu majzus, ya, pemberian karunia yang tidak habis, tidak terputus, artinya kekal. Juga ukuluha daimun wa zilluha, ya, ukuluha, makanan-makanan di surga itu daimun, senantiasa ada, tidak akan pernah habis-habisnya. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka dari surga itu dikeluarkan, artinya tetap mereka di dalam surga kekal, makanya dinamakan dengan Darul Khuldi. Nah, ini juga bantahan kepada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah yang mengatakan surga itu fana, surga itu tidak kekal, akan hancur, ya, begitupun penghuninya akan hancur, akan mati. Nah, ini bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, mereka tidak akan dikeluarkan dari surga, artinya mereka kekal di dalam surga, penghuninya kekal dan surga juga kekal. Ya, udah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya
bantahan Ibnu Qayyim kepada orang yang mengatakan surga itu belum ada dan surga itu fana. Udah pada bab yang ke-7 sama ke-8. Kemudian juga di antara nama surga adalah Darul Muqamah. Yang keempat Darul Muqamah. Yaitu apa itu Darul Muqamah? Di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazana. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan dan kecintaan yang telah menghilangkan dari kita kesedihan, kegundahan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu Maha Pengampun dan syakur, ya, bersyukur atas ketaatan hamba-hambanya. Allazi ahallana darul muqamah min fadlihi. Dan yang telah menempatkan kita di Darul Muqamah, maksudnya surga, min fadlihi, yang mana itu adalah merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita masuk surga itu karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ibadah kita. Makanya Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu wa'malu, ya, dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, beramallah, fa innahu lan yanjua ahadun bi amalih, karena tidak ada seorang pun yang selamat dari azab Allah dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, bahkan Anda wahai Rasulullah. Na'am, wala ana, kata Nabi, bahkan saya tidak akan selamat, ya, dengan amalan saya, kecuali ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih, kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dengan keutamaan dan rahmat Allah kita masuk surga. Cuman bagaimana bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan beramal. Kita nggak tahu amal yang mana yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Ya, kita ingat ya kisah tentang seorang wanita yang kasih minum seekor anjing. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan rahmatnya karena perbuatan tersebut, akhirnya wanita ini dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita nggak tahu amalan apa yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Ya, jangan pernah meremehkan amalan baik sekecil apapun itu. Begitupun jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena kita nggak tahu dosa seperti apa yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Lihatlah kisah seorang yang mengkerangkeng kucing, ya, tanpa diberi makan hingga kucingnya mati, kemudian karena itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Terlihat remeh di mata kita, tapi justru itu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian nama yang kelima Jannatul Ma'wa. Ini nama surga yang kelima, Jannatul Ma'wa. Ma'wa itu wazan maf'al, ya, isim makan, ya. Jadi kenapa dinamakan dengan Ma'wa di sini? Berkata Atha bin Abbas, dari Ibnu Abbas, yal jannatu allati ya'wi ilaiha Jibril wal malaikah, yaitu surga yang kesitulah Jibril dan malaikat bernaung, ya. Wa qala Muqatil wa Kalbi, Muqatil dan Kalbi berkata, ya jannatun ta'wi ilaiha arwahu syuhada, yaitu surga yang kepadanya lah bernaung ruh-ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, artinya ini semua menunjukkan bahwasanya di antara nama surga itu adalah Jannatul Ma'wa. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan indaha Jannatul Ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga itu adalah hiyal ma'wa, tempat kembali, tempat bernaung, tempat berlindung. Nah, kemudian juga di antara nama surga yang ke-6 itu adalah Jannatu Adnin, ya, Jannatu Adnin. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, Jannatu Adnin allati wa'ada ar-Rahmanu ibadahu bil ghaib. Ya, surga-surga Aden yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk hamba-hambanya. Nah, ini jelas insyaallah, ya. Ya. Apakah Jannatu Adn itu adalah nama untuk sebuah surga, atau itu adalah untuk, maksudnya sebuah tempat di surga, atau itu adalah nama surga? Maka saya mengatakan hiya ismun li jannatin min jumlatil jinat. Katanya was-sahih anhu ismun li jumlatil jinat. Nama untuk surga, ya. Fakulluha Jannatu Adnin, maka semuanya itu dinamakan dengan Jannatu Adnin.
Kemudian juga darul hayawan, nama yang ketujuh darul hayawan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Ya. Wal murad al jannatu inda ahli tafsir qalu wa innal akhirah yakni al jannah. Ya, jadi kata wa innad daral akhirah di sini maksudnya adalah jannah, surga. Lahyal hayawan ay lahya darul hayat, yaitu darul hayat, kampung kehidupan, la mauta fiha, tidak ada kematian di dalamnya. Ya, makanya dalam hadis nanti ya kematian itu akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kabsun, ya, kambing. Kemudian dikatakan kepada ahli surga, lihatlah huludun wala maut. Dikatakan kepada neraka, penduduk neraka, lihat huludun wala maut, kekal dan tidak ada kematian lagi. Nah, makanya dinamakan dengan darul hayawan. Kemudian juga yang ke-8 Al-Firdaus, nama surga yang ke-8 Al-Firdaus. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang tinggal di Firdaus itu mereka kekal di dalamnya, ya. Kekal di dalamnya. Wal firdaus ismun yuqal ala jami'il jannah. Firdaus itu adalah nama untuk seluruh surga. Wa yuqal ala afdaliha, juga dikatakan untuk tempat yang paling afdal, paling tinggi di surga dinamakan Firdaus. Juga seluruh surga itu dinamakan Firdaus. Ya, Firdaus. Dalam hadis, ya, kalau kalian wa iza sa'altumullahal jannata fas'aluha al-firdaus. Fas'aluhu al-firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah kepada Allah al-firdaus. Ya, tempat yang paling tinggi, paling afdal di antara tempat-tempat yang ada di surga. Ya. Kemudian juga yang ke-9 di antara nama surga yang ke-9 adalah Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Ya, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah Jannatun Na'im. Nah, ini maksudnya surga, Jannatun Na'im. Ya. Karena memang surga itu tempat kenikmatan. Tidak ada hal-hal yang kita tidak sukai, tidak ada hal-hal yang kita benci, yang menyakiti kita. Di surga enggak ada, semuanya kenikmatan, ya. Kenikmatan yang tidak antum bisa bayangkan sekarang. Allahu a'lam. Kemudian juga yang ke-10 Al-Maqamul Amin. Nama lain dari surga Al-Maqamul Amin. Sebagaimana Allah katakan, innal muttaqin fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di maqamin amin, maksudnya di surga. Ya. Maqam itu adalah maudhi'ul iqamah, tempat tinggal. Ya, al-amin itu yang aman. Ya. Jadi enggak ada yang antum takuti di surga, enggak ada yang antum khawatiri. Karena surga itu adalah tempat yang aman, tempat tinggal yang aman, yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian di antara nama surga yang ke-11 dan ke-12 itu adalah maq'adus sidqi wa qadamus sidqi. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin. Maksudnya fil jannah, fi maq'adi sidqin ay fil jannah. Wallahu a'lam. Ya, naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.